Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk semua. Dan oke teman-teman, nah kebetulan di pagi hari ini ya, hari ke-35 anakan di saya, dan kebetulan ini akan saya sapih teman-teman. Karena untuk sekarang ini masa sapih di kandang saya itu mulai dari 35 hari sampai 40 hari. Kalau untuk biasanya sih ya bagusnya itu sekitar 40 hari teman-teman. Tapi kalau berhubung karena indukannya biar produksinya lebih cepat lagi, saya lakukan di hari ke-35. Dan anaknya juga kalau untuk di sapi sudah cukup kuat ya, karena sudah kuat makan, dan air susu indukannya juga kemungkinan sudah tidak keluar lagi. Nah, untuk anakan-anakan yang usianya 30 hari ke atas, atau ini sekarang sudah 35 hari, itu sudah tidak mengandalkan air susu indukan teman-teman ya. Sekarang cuma mengandalkan pakan yang diberikan ke kelinci. Nah itu, nah kebetulan bertepatan ke 35 hari ini, di 5 hari ke depan insya Allah indukan juga siap dikawinkan lagi. Tapi tentunya nanti akan saya kasih obat cacing terlebih dahulu, dan kayak kasih pakan supaya nantinya badannya itu mudah siap kembali teman-teman. Nah untuk anakannya teman-teman ya, saya akan membagi tipsnya ke teman-teman semua, gimana cara menyapih anakan kelinci ya supaya berhasil. Nah, terutama untuk teman-teman pemula ya. Nah, di sini ada 5 ekor anakan kelinci saya ya, yang kemarin lahiran, dan kebetulan yang lolos seleksi alam sampai usia 35 hari itu 5 ekor teman-teman. Nah, ini belum saya cek jenis kelaminnya. Nanti di kemudian hari akan saya cek jenis kelaminnya ya. Tapi untuk masa sapi ini saya akan membuatkan tips untuk teman-teman semua, gimana sih caranya menyapih anakan kelinci. Nah, tips yang pertama teman-teman, sebisa mungkin ketika teman-teman ingin menyapih anakan kelinci ya, lakukan di pagi atau di siang hari teman-teman ya. Tujuannya ketika anakan kelinci itu disapih ya, itu suhu ruangan itu masih terbilang tidak terlalu dingin ya, jadi nanti bisa adaptasi sampai malam hari tanpa indukan. Kecuali ketika teman-teman menyapihnya di sore hari, nah di malam harinya tanpa indukan itu pasti sangat dingin teman-teman. Jadi anakan tidak ada masa adaptasinya selama masa sapi itu ya, karena adaptasi 5 jam 6 jam itu penting untuk anakan kelinci tanpa indukan teman-teman, ketika mengalami dingin yang terlalu dingin. Apalagi ini sekarang sudah mulai musim hujan ya, suhu ruangan sudah mulai dingin ya, cenderung dingin teman-teman malahan. Jadi sebisa mungkin ketika menyapih kelinci ya harus diperhatikan itu ya. Jadi saran saya ketika ingin menyapih kelinci ya di antara di pagi atau di siang hari. Nah terus yang kedua, pakan teman-teman. Sebisa mungkin untuk kelinci sapihan, nah ini sering terjadi ke teman-teman pemula ya, katanya ketika kelincinya disapih kok banyak yang kembung, banyak yang mati. Nah ini kemungkinan terjadi adalah faktor pakan yang paling berpengaruh teman-teman ya. Sebisa mungkin pakan yang diberikan itu pakan kering dulu teman-teman ya, atau misalkan kayak kalian menggunakan pakan basah ya, diimbangi dengan pakan kering. Pakan kering itu bisa kalian menggunakan hay ya, hay rumput ya, rumput yang dikeringkan ya, atau rumput yang difermentasi tapi kondisinya semi basah atau kering juga bisa. Terus bisa menggunakan pelet ya, dan lain sebagainya teman-teman. Itu pakan yang teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan pakan kering. Dan kalau misalkan kayak teman-teman menggunakan pakan basah ya, sebisa mungkin kadar airnya itu dikurangi seminim mungkin ya, seminim mungkin, karena ketika pakannya itu terlalu basah, anakan kelinci itu daya cernanya belum begitu kuat. Akibatnya itu yang pertama, kelinci bisa mencret, kelinci bisa kembung. Nah itu penyebab utama kelinci sapihan itu mengalami gangguan kesehatan yang akibatnya kelinci bisa mati teman-teman. Makanya sebisa mungkin awal untuk sapih ya, sampai usianya biasanya kalau untuk saya itu sekitar 2 bulan itu menggunakan pakan kering diimbangi dengan pakan basah ya, alias ampas tahu, seling-seling. Tapi kalau misalkan kayak sudah kuat, boleh misalkan kayak menggunakan ampas tahu, seling rumput yang dilayukan, boleh, nggak masalah teman-teman. Tapi kalau untuk di tempat saya sekarang saya campur tuh dengan pelet teman-teman ya. Saya sedang uji coba pelet, apakah nantinya
bisa menutup keuntungan atau tidak. Nah, ini baru beberapa bulan saya coba. Nah, ini hasil dari pakan pelet saya teman-teman, tapi tentunya dengan diimbangi dengan rumput juga dengan pakan ampas tahu. Nah, kalau untuk pelet tidak terlalu banyak teman-teman ya, cuma sedikit aja, karena pelet termasuknya sedikit pun kandungan nutrisinya sudah termasuknya lengkap ya. Nah, dibantu dengan ampas tahu dan rumput. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, besarnya hampir rambak semua. Oke, kita pindah dulu teman-teman, nanti kita lanjut ya. Ini kita pindah ke kandang yang ada di samping. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat ya, posturnya hampir rata semua teman-teman. Nah, itu teman-teman ya, udah. Nah, ini kita lihat. Nah, itu teman-teman ya, sudah bisa terlihat ya, posturnya rata semua. Terus kita lanjut teman-teman, kita lanjut ke kandang ya. Kandang sebisa mungkin teman-teman harus memperhatikan ya, kalau misalkan kayak teman-teman menggunakan kandangnya yang ada ruangannya, yang bisa teman-teman setting udara masuk dan keluarnya, itu lebih bagus teman-teman ya. Tapi misalkan kayak teman-teman menggunakan kandangnya yang belak-belakan ya, ibaratnya kayak angin yang dari luar itu langsung menerpa kandang kelinci. Nah, sebisa mungkin kandangnya itu ditutup menggunakan terpal atau plastik ya, biar nanti udara malam itu tidak langsung mengenai kelinci sapihan teman-teman. Nah, karena ketika kelinci sapihan terkena udara malam terus kedinginan, nah itu juga bisa mengakibatkan kelinci itu seperti kayak ternak kembung teman-teman ya, dingin ya. Apalagi kalau telinganya sudah sangat dingin sekali, itu biasanya kelinci itu susah makannya. Apalagi kalau untuk sapihan itu biasanya kalau sudah terkena penyakit kembung terus mencret itu susah sembuhnya. Makanya hindari itu ya, sampai usianya itu usia kuat teman-teman ya, usia kuat dari tubuh kelinci itu 2 bulan 3 bulan itu sudah termasuknya cukup kuat untuk menghadapi cuaca malam hari. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang paling penting, yang utama adalah teman-teman berikan pakan ya, sebisa mungkin pakannya yang pakan kering. Nah, itu yang paling penting teman-teman ya. Terus kalau untuk kelinci saya ini pakan kering, rumput kering itu sudah terbiasa teman-teman, karena biasanya saya memberikan hay ya, terbuat dari indigo vera, juga terbuat dari odot atau pakcong teman-teman ya. Cuma saya potong-potong. Kalau untuk indigo vera cuma saya layukan aja sampai kering, didiamkan aja sampai kering, biasanya kering sendiri karena indigo vera kandungan airnya sedikit. Kalau untuk odot atau pakcong itu saya potong-potong kecil-kecil, paling berkisar 2 cm 3 cm ya panjangnya. Saya layukan, kalau ada panas saya jemur sampai kering, nanti dikasihkan. Nah, itu termasuknya cukup bagus teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman, ini sekedar tips, sedikit tips dari saya ya, tentang cara menyapi anakan kelinci. Nah, ini anaknya sedang beradaptasi ya, padahal jarak kandangnya cuma berjejeran dengan induknya ya, ini teman-teman. Nah, itu ya. Nah, lihat, tidak terlalu jauh. Nah, nantinya juga indukannya selang 2 hari akan saya pindah lagi teman-teman, biar anakan benar-benar terbiasa tanpa kehadiran induknya di sampingnya, biar nanti fokus untuk makan terus. Nah, untuk penimbangan berat badan dan sama cek kelamin, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya juga ya, untuk pengetahuan teman-teman semua. Kalau untuk penimbangan berat badan, untuk acuan nanti di usia 3 bulan itu kita kejar bobotnya seberapa sih. Nah, itu teman-teman. Tapi untuk perkiraan saya rata-rata itu berkisar antara 5 sampai 6 ons teman-teman ya. Nah, itu kita dekatkan. Nah, ini posturnya rata teman-teman ya. Nanti kapan-kapan akan saya bagikan tipsnya juga supaya postur anakannya itu rata semua seperti ini ya. Karena jarang sekali kelinci ketika dibesarkan ya, anaknya 6 7 ya, dibesarkan itu posturnya rata seperti ini tuh jarang teman-teman. Itu harus membutuhkan perlakuan yang khusus ya. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.